Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Mas Nyarwi di studio, kemudian ada Mas Uki dan juga Mas Seno dari luar studio. Tapi sebelum kita melanjutkan diskusi kali ini terkait dengan narasi yang tidak disiapkan dan juga slip of tongue, kita simak statement ini terlebih dahulu. Asam sulfat sedang menjadi topik yang ramai dibahas oleh warganet. Pemicunya, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang salah menyebut asam sulfat diperlukan oleh ibu hamil untuk mencegah stunting. Hal itu terjadi saat Gibran belusukan pada Senin di kawasan Polres Gaga Tangerang, Banten dengan ditemani sang istri. Dalam kunjungannya, Gibran menyoroti persoalan stunting di tanah air. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga. Iya, meski memiliki nama yang mirip, asam sulfat dan asam folat adalah dua zat yang berbeda baik dari sifat, fungsi, maupun kegunaannya. Mengutip detik.com, asam sulfat adalah asam mineral, zat anorganik yang sangat kuat dengan rumus kimia H2SO4 yang juga sering disebut minyak vitriol. Asam sulfat sering digunakan untuk produk utama industri kimia, diantaranya dalam pembuatan pupuk, serabut buatan, plastik, farmasi, baterai, dan bahan ledak. Asam sulfat juga sangat korosif dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit, mata, serta saluran pernapasan jika mengenai tubuh. Adapun asam folat adalah zat organik yang memiliki rumus kimia C19H19N7O6. Asam folat sering digunakan sebagai suplemen untuk mengobati kekurangan asam folat dan beberapa jenis anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam folat. Asam folat dapat membantu tubuh memproduksi dan memelihara sel-sel baru dan juga mencegah perubahan pada DNA yang dapat menyebabkan kanker. Di sela kegiatan olahraga bersama mantan atlet Taufik Hidayat di Gelora Bung Karno, Gibran meminta maaf atas peristiwa salah ucapnya itu. Putra sulung Presiden Jokowi ini menambahkan tak khawatir salah penyebutan itu mengurangi kepercayaan masyarakat kepadanya. Gibran justru menyebut berterima kasih karena sudah dikoreksi. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, saya ke Mas Nyarwi terlebih dahulu sebelum saya ke para narasumber di luar studio. Jadi Anda melihatnya bagaimana ini soal tadi narasi yang tidak disiapkan tapi ini menjadi slip of tongue yang kemudian ramai dibahas gitu, Mas? Ya, kalau dilihat dari dialog tadi ya, itu kan namanya impromptu speaking ya kalau dalam public speaking, bukan sesuatu yang script gitu ya, scripted public speaking. Jadi sesuatu yang disiapkan gitu ya. Nah, saya lihat itu kan muncul dalam dialog. Nah, mungkin bisa jadi itu ada dua kemungkinan ya, Bram ya. Slip of the tongue ya, tapi wajar ya. Banyak orang itu kadangkala juga apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan nggak nyambung. Itu sering gitu. Tapi karena Gibran ini juga sosok cawapres gitu ya, bisa ada kemungkinan juga bahwa slip of the tongue ini itu bisa menjadi berkah bagi Gibran ya. Kenapa? Karena jadi viral kan, dibicarakan gitu loh. Dan terlepas bahwa kemudian ada yang positif, ada yang negatif, ada yang jadi joke-joke saja gitu, ada yang kemudian munculkan sentimen yang ke arah negatif, bahkan ya itu resiko-resiko ya sebagai tokoh publik ya, seperti itu. Tapi paling tidak ya secara elektoral, walaupun tadi Bung Uki ya semangatnya politik gagasan gitu, tapi politik gagasan yang Bung Uki itu dalam konteks elektoral apalagi kampanye ya politik elektoral kan gitu. Makanya termasuk ini tadi gitu, slip of the tongue itu juga masuk dalam politik elektoral atau jadinya dibutuhkan kan. Jangan-jangan. Nah, memang secara di era sosial media hari ini itu menjadi viralitas menjadi penting, Bram. Gitu ya. Kira-kira saya tadi sampaikan ya, kalau zaman dulu itu kan cogito ergo sum ya, saya berpikir saya ada gitu ya. Kemudian credo ergo sum, saya percaya maka saya ada gitu. Nah di sini ini saya viral maka saya ada gitu. Itu menjadi idiom hari ini gitu. begitu ya. Nah kemudian Gibran tuh menjadi terus-menerus muncul dalam algoritma percakapan kan gitu. Memang kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian bagi Bung Uki ya itu kemudian menjadikan viralitas, popularitas itu kemudian tidak menggerus gitu ya, atau bahkan bisa peluangnya meluas. Tapi bagi kubunya Bung Seno dan yang lain, ya mungkin bisa jadi itu peluang juga. Tapi saya lihat sampai hari ini nggak ngambil peluang. Oke. Gitu ya. Sebelum saya lempar ke Mas Uki, kami akan tampilkan, ini kami juga menemukan di X atau Twitter begitu ya, soal dugaan kemudian statement-statement seperti ini adalah menggunakan pendekatan psikologi terbalik. Kita tampilkan bersama terlebih dahulu.
Nah ini menurut saya Mas Gibran ini sengaja begini, nggak mungkin lah Mas Gibran ini nggak bisa membedakan asam sulfat dengan asam folat. Mas Gibran ini hebat, saking hebatnya usia muda sudah bisa jadi cawapres. Meski dengan bantuan pamannya memang sengaja pura-pura salah biar rame dibahas. Nah ini seperti yang Anda katakan, saya viral maka saya ada. Mungkin begitu. Saya tanyakan ke Mas Uki kalau begitu. Ini benarkah kemudian strategi psikologi terbalik agar dibicarakan begitu Mas Uki? Enggak Mas. Oke. Mas Gibran itu genuine kok. Ketika slip of tongue memang betulan slip of tongue gitu. Cuman memang kan demokrasi bekerja dengan caranya sendiri gitu. Ketika slip of tongue ramai ya, bisa saja memang tadi disebutkan kalau kita tidak kelola momentum ini dengan baik, ini bisa merugikan kita betul. Namun kalau kita bisa kelola momentum ini dengan baik, justru kamilah yang diuntungkan sebetulnya kayak gitu. Karena saat itu Mas Gibran sedang lagi-lagi mengutarakan gagasannya gitu. Karena ya kita sama-sama tahulah salah satu yang menjadi prioritas Prabowo Gibran itu adalah soal menekan prevalensi stunting begitu, dan asam folat ya, dalam hal ini saya ulangi lagi, asam folat itu adalah salah satu asupan yang penting ya untuk ibu hamil, dan kita sama-sama tahu bahwa mencegah stunting itu memang harus dari fase semenjak si ibu tersebut hamil. Oke, Mas Uki, saya ingat ini Mas Gibran sudah meminta maaf atas kekeliruan itu. Beliau mengatakan kurang lebih adalah terima kasih sudah direvisi, sudah diingatkan. Tapi kan kemudian banyak yang membaca Mas Gibran terlalu santai, datar ekspresinya. Jangan-jangan memang ini sudah disetting, disiapkan begitu Mas Uki? Enggak ada Mas. Mana ada nyiapin diri slip of tongue gitu. Enggak kok, enggak. Jadi itu memang Mas Gibran genuine slip of tongue, lalu habis itu kena bully, saya juga kena bully ya di sosial media. Dan memang harus diluruskan, yang dimaksud itu adalah asam folat. Jadi kalau nggak diluruskan jangan-jangan nanti ada yang percaya asam sulfat beneran. Padahal itu adalah produk dari slip of tongue kayak gitu loh. Oke. Dan Mas Gibran minta maaf dan beliau memang terima kok dikritik. Oke, saya ke Mas Seno kalau begitu. Tadi Mas Nyarwi juga mengatakan bahwa ini seharusnya menjadi potensi kemudian yang bisa dibaca, mungkin akan bisa menjadi serangan dari pihak-pihak lain. Anda melihatnya seperti apa Mas Seno? Ya, kalau saya juga sama Mas, saya kira wajar-wajar saja saat orang harus kemudian berkeliling di acara-acara offline gitu ya, ketemu banyak orang, potensi keselio lidah, keplecuk, slip of tongue itu biasa saja. Nah buat saya malah ini sebenarnya menunjukkan ada asam baru, kan ada yang dibahas kan asam sulfat dan asam folat. Inilah namanya asam garam politik ya begini, namanya saat kemudian harus berkontestasi di politik nasional ya, dan itu kemudian harus keliling. Ini berbeda dengan misalnya memimpin sebuah kota, tapi kemudian harus keliling ke berbagai macam daerah di Indonesia, maka stamina politik diperlukan. Nah, Pak Ganjar ini kan sudah pernah di DPR RI, sudah pernah di gubernur juga 2 periode setingkat di bawah presiden, maka saat harus berkeliling seperti ini juga ya sudah satu hal yang wajar. Oke, Mas Seno. Stamina politiknya Mas Seno, tapi kalau bicara slip of tongue, kalau bahasa Jawa Timurannya kan tadi Anda mengatakan kepelicu begitu ya. Nah ini tapi 2 kali konsisten begitu Mas. Anda melihatnya ini memang tidak sengaja atau jangan-jangan sudah by setting gitu? Ya saya nggak mau menduga-duga Mas ya. Artinya apakah ini sengaja atau tidak sengaja. Tapi kan jadi satu hal yang baik. Artinya CNN juga bicara tentang pendidikan, tentang asam folat dan asam sulfat. Itu buat saya ya sebagai satu hal yang diperbincangkan menarik juga. Artinya kalau bicara tentang pendidikan stunting, Pak Ganjar itu juga punya concern yang luar biasa. Jauh tidak hanya bicara tentang makan gratis, tapi juga bicara tentang menyediakan layanan kesehatan di tiap desa. Nah hal semacam ini kan kita jadi masuk ke diskusi itu. Tapi masalah slip of tongue saya rasa inilah tantangan bagi Mas Gibran setelah jadi wali kota langsung naik ke kemudian calon wakil presiden. Ini akselerasinya yang dia dengan segala kontroversinya, maka ya diwajibkan untuk punya ketahanan fisik dan stamina yang luar biasa. Itu saya rasa ini jadi semacam ya menunjukkan pada masyarakat luas bahwa tidak semudah itu saat kemudian awalnya hanya Mas Seno, kami bisa mendapatkan poin Anda Mas Seno. Oke, terakhir saya ke Mas Nyarwi. Jadi kalau kita lihat polanya 2 kali kemudian mengatakan hal tersebut dalam forum umum begitu, kemudian diklarifikasi minta maaf dengan tadi pembacaan adalah dengan ekspresi yang datar. Anda melihatnya memang tidak by setting atau kemudian memang hanya keluar saja begitu? Ya, kalau murni 100% tidak by setting tampaknya juga meragukan. Karena kan ada ritme di mana itu disampaikan, muncul kontroversi, kemudian minta maaf. Ini kan story branding juga sebenarnya.
Tapi balik lagi ya, Abram, sedikit aja. Oke. Ini kan kalau ngomong soal asam-asam tadi, itu saya lihat menarik dalam political marketing. Kalau ngomong asam sulfat, itu segmennya kan ibu-ibu ya, Betul. yang concern ke anak-anaknya gitu ya. Kemudian kalau ngomong asam folat, sorry saya juga salah ini. Kalau kemudian asam Langsung sulfat, diklarifikasi. nah itu kan biasanya ditemukan di teman-teman yang bicara kayak bengkel dan seterusnya itu ya. Tapi yang menarik lagi Bung Bagas ya, itu ada juga asam urat kan. Yang itu kelompok segmen pemilih yang tua-tua biasanya. Jadi soal asam ini saya baru sadar juga ya, ternyata juga ada kaitannya dengan segmen di pasar politik ya. Tapi oke lah, saya kira bahwa setting viralitas itu juga kita tidak terelakkan ya. Cuma saya kadang-kala menyayangkan kenapa tidak ada istilahnya keberanian untuk menyatakan secara eksplisit kami itu kebijakannya beda no. Ini stunting kami fokus ke sini. Ini sama-sama stunting Mas Ganjar misalnya tadi fokus mulai dari sini. Tapi dengan Kebijakannya artinya kalau bicara soal marketing politik, Ya. tadi apakah dengan pengemasan yang bisa masuk di banyak itu Iya, tadi menurut kelas saya itu? itu bisa masuk dengan kata-kata kunci tadi. Orang Oke. kan populer, Bram. Misalnya tadi ngomong asam urat, itu segmennya menengah yang usia Bapak-bapak. bapak-bapak, yang tua-tua, ibu-ibu Oke. juga mungkin. Nah, Baik. ini yang asam folat, ibu-ibu yang muda yang punya anak. Nah, itu. Oke. Ini menarik, Bram. Oke, baik. Menarik sekali. Terakhir, saya ke Mas Uki kalau begitu. Jadi artinya akan kemudian dengan ini yang terjadi, apakah ini bisa dibaca sebagai potensi jangan-jangan ke depan ini bisa digunakan sebagai bahan komunikasi politik, marketing politik misalnya Mas Uki? Di mute. Ya, Mas Uki. Sorry, Oke, barusan silakan, di mute. silakan. Ya, slip of tongue itu bukan bagian dari strategi komunikasi politik Oke. Prabowo Gibran, Mas Bram. Oke. Dan ya, memang itu genuine ya, artinya memang ada kesalahan slip of tongue gitu. Dan kami berterima kasih lah bahwa masyarakat Indonesia peduli dan kami dikritik ya, Mas Gibran dikritik dan Mas Gibran menerima kritikan itu dengan baik dan menyatakan permintaan maafnya. Jadi ini bukan sesuatu yang by setting. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Mas Gibran itu genuine ketika Baik. beliau tadi di bab 1 kita membahas soal komputer SMK, beliau juga being very genuine. Dan ketika slip of tongue ini terjadi juga beliau being genuine. Itu Mas Bram. Baik. Oke. Terima kasih Mas Uki, Mas Dedek Prayudi, Ketua DPP PSI, dan juga Mas Seno, Jubir TPN Ganjar Mahfud, serta yang di studio yaitu Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik UGM, telah bergabung sama kami. Sehat selalu ketiga Mas kalian.